Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 Koneksi antar materi Budaya Positif. Saya Siti Nuraifah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Barito Kuala. Perkenalkan, fasilitator Ibu Lili Rahmawati dan pengajar praktik Bapak Robi Anggara. Kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 yang terdiri dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Pada modul 1.1 Filosofi dan Pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis, tapi bersifat dinamis. Kaitannya dengan budaya positif yaitu bagaimana kita menciptakan lingkungan yang nyaman bagi murid, bagaimana kita menuntun siswa untuk menyadari tindakan-tindakan siswa ke arah yang tepat sesuai karakter siswa, dan bagaimana meyakinkan potensi yang dimiliki murid sehingga tercapai tujuan dari pendidikan. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan peran yang dijalankan agar mampu memotivasi siswanya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai seorang guru penggerak adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Selanjutnya, peran seorang guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk menciptakan budaya yang positif, tentu seorang guru harus mempunyai nilai-nilai dan peran yang akan menjadi tauladan bagi siswanya. Melalui nilai dan peran guru penggerak, diharapkan guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang saling membangun dalam memaksimalkan karakter siswa dan mampu memposisikan diri sebagai manajer dalam pendidikan. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Modul 1.4 Budaya Positif. Dari tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif.
Untuk mewujudkan budaya positif, peran guru di kelas dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas bersama siswa dalam mencapai visi bersama, menanamkan kesadaran pada siswa untuk menanamkan motivasi dalam diri. Guru menerapkan segitiga restitusi yang menciptakan kondisi baik, mengajarkan murid mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Guru memilih posisi manajer dalam mengontrol perilaku siswanya. Apabila filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak melalui inquiry apresiatif dapat dikolaborasikan dengan baik, tentu akan menciptakan budaya yang positif bagi siswa dalam pembelajaran dan mampu mendorong murid pada karakter profil pelajar Pancasila. Kesimpulan, sebagai seorang guru penggerak, haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan, kolaboratif dengan tahapan bagja. Akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif, yaitu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses merdeka belajar sehingga murid lebih mandiri serta bertanggung jawab akan terwujud. Saya membuat refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa pengaruh adanya hukuman dan hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. 2. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Posisi yang diharapkan guru adalah posisi manajer, yaitu di mana guru membuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung siswa agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. 3. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Diharapkan peserta didik dapat memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan berpengaruh pada adanya dukungan
ataupun hadiah. 4 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kemampuan bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku siswa, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif dan berpihak pada siswa. 5. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan bersama, maka akan tumbuh motivasi dari dalam diri siswa. Motivasi intrinsik karena mereka merasa bahwa keyakinan kelas yang dibuat merupakan komitmen diri sendiri, bukan aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain. Tujuan dilaksanakannya keyakinan kelas adalah: pertama, menumbuhkan komunikasi positif antara siswa dengan guru. 2, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 3, menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. 4, menciptakan kegiatan belajar mengajar yang optimal. 6. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya setelah saya belajar modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, saya dapat memahami materi yang beragam yang nantinya bisa diterapkan dengan murid saya di kelas. Terkait budaya positif, mulai dari pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga bisa menjadi guru yang diharapkan dengan memiliki wawasan yang luas dan potensi yang baik. Karenanya mampu menciptakan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Sedangkan hal yang di luar dugaan saya adalah: 1. Pembelajaran harus berpihak pada murid. 2. Setiap siswa memiliki kompetensi yang beragam. 3. Guru harus mampu memposisikan dirinya pada suatu masalah. 4. Setiap masalah memerlukan solusi, bukan hukuman. 5. Setiap tindakan dan kesalahan adalah suatu pembelajaran. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih dekat dengan siswa, lebih menguatkan karakter siswa menjadi lebih baik, lebih meningkatkan cinta kasih dalam pembelajaran, sehingga siswa merasa senang dan nyaman, dan saya lebih mampu menahan emosi saat ada siswa yang melakukan kesalahan dengan mencoba memahami karakter siswa serta menggali keyakinan mereka akan tindakan-tindakan yang sepatutnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan kelas. Saya juga menerapkan budaya positif di kelas yang dapat menguatkan karakteristik siswa sesuai profil pelajar Pancasila. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti
dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas atau sekolah Anda. Pengalaman yang saya rasakan ketika saya mencoba menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dan menuangkan ide-ide mereka. Mereka jadi lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Sedangkan pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, pada beberapa kasus saya mendengarkan siswa menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa paksaan siapapun. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. 5. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang telah disusun bersama dengan berpihak pada murid. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga teman, menjadi posisi pemantau dan manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Saya beranggapan bahwa dengan memposisikan sebagai seorang teman, saya bisa lebih dekat dengan siswa. Namun saya merasa tidak dihormati dan dihargai siswa. Saya juga melaksanakan posisi kontrol sebagai pemantau, karena berpegang pada tata tertib yang sudah ada di sekolah, dan apabila siswa melanggarnya, akan mendapatkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Selain itu juga, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan saya merasa bangga dengan siswa karena lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki permasalahannya. Perbedaan yang saya rasakan adalah saya bisa berkomunikasi dengan siswa dengan baik tanpa siswa merasa takut, serta berkolaborasi dengan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tidak semua tahapan terpenuhi, karena saya hanya membuat bagaimana siswa menyadari perbuatannya dan melakukan perbaikan atas kesalahannya. Kemudian saya mencari sendiri pemecahan permasalahannya. Tapi setelah mempelajari modul ini,
saya sudah melakukan 3 tahapan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam menciptakan proses budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa sehingga siswa mampu berperilaku yang baik, dan juga bagaimana kita berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan tentunya sarana-sarana yang mendukung terciptanya budaya positif. Tindakan untuk aksi nyata budaya positif. Judul modul penerapan budaya positif di lingkungan SDN Tinggiran 21. Nama peserta Siti Nuraifah SPD. Latar belakang sekolah yang saya impikan yaitu sekolah yang bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, baik untuk murid maupun untuk guru. Keberpihakan pada murid, sosial karakter, kodratnya, dan sesuai perkembangan zamannya. Sekolah dapat melakukan ke arah lingkungan yang positif, harmonis, dan lingkungan kerja yang nyaman bagi guru-guru, dan lingkungan sekolah yang berpihak kepada murid dengan pembiasaan budaya positif. Masih banyak lingkungan sekolah yang menerapkan sistem bahwa aturan tergantung dari guru. Penerapan kesalahan dengan hukuman kepada murid untuk membuat efek jera supaya siswa mengikuti aturan sekolah. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang saya dapatkan pada program guru penggerak, yaitu yang mengajarkan keberpihakan pada murid adalah peran guru untuk memunculkan rasa kenyamanan dan merasa senang berada di lingkungan sekolah. Dengan membiasakan budaya positif, membuat kesadaran diri meningkat dan rasa percaya diri yang tinggi dalam berperilaku dan mentaati aturan dalam kebijakan sekolah dengan menerapkan budaya positif. B. Tujuan 1. Menciptakan lingkungan sekolah budaya positif dengan peraturan sekolah dan kesepakatan kelas yang dijalankan dan dijaga bersama sesuai kesepakatan kelas. 2. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 3. Meningkatkan rasa percaya diri siswa. 4. Meningkatkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. 5. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. C. Tolak ukur keberhasilan. 1. Siswa mampu berpikir mandiri dan kreatif, baik dengan bimbingan guru maupun tanpa bimbingan guru, melalui kesepakatan kelas yang terpasang di dalam kelas. 2. Siswa terlihat aktif dalam kegiatan di kelas maupun di lingkungan sekolah. 3. Siswa percaya diri tampil di depan baik dalam bertanya ataupun dalam menjawab pertanyaan di depan teman-temannya. 4. Siswa dapat menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 5. Melatih siswa berdisiplin dan bertanggung jawab pada setiap perbuatannya. D. Lini masa tindakan yang akan dilaksanakan dengan melihat latar belakang yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
Saya merasa tergerak untuk membuat perubahan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya melakukan pergerakan yang diawali dengan perencanaan dengan menjelaskan kepada rekan sejawat apa itu budaya positif dengan menggunakan keyakinan kelas, keterpihakan guru dengan murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan. 1. Meminta izin dan berkolaborasi dengan kepala sekolah. 2. Membuat kesepakatan kelas yang telah disepakati siswa sebagai suatu kesepakatan yang harus dijaga dan dijalankan sesuai kesepakatan bersama. 3. Bersama-sama menempel hasil kesepakatan kelas di depan kelas. 4. Siswa selalu dilibatkan aktif dalam pembelajaran. 5. Membuat siswa percaya diri dengan tampil di depan teman-temannya secara bergiliran. 6. Menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menanamkan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. 8. Menerapkan kebiasaan positif disiplin dan bersikap bertanggung jawab. Evaluasi. Membuat evaluasi pelaksanaan mingguan, meminta saran dan masukan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang yang terlibat perilaku murid setelah penerapan kesepakatan kelas, melakukan refleksi dan tindakan kelas. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Stakeholder. A. Dukungan kepala sekolah dalam melaksanakan aksi nyata ini dengan cara menyampaikan rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan. B. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. C. Murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru. D. Berkolaborasi dengan orang tua untuk melanjutkan pembiasaan budaya positif dalam keluarga. 2. Media alat bahan. Media yang digunakan dalam kegiatan aksi nyata ini berupa alat-alat tulis, laptop, LED proyektor, maupun PowerPoint yang dibuat untuk ditampilkan dalam mempermudah dalam menyampaikan dan menarik minat dalam suasana pembelajaran. Alhamdulillah, demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.4. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.